Ares menyadari bahwa Dominic, ibu tirinya, telah menyusup ke dalam sebuah area terlarang. Itu adalah ruang peretas yang sudah bertahun-tahun tak tersentuh oleh kaki siapapun. Ruangan itu bukan sekadar tempat biasa. Di sanalah terkubur berbagai rahasia krusial yang selama ini terkunci rapat dalam protokol sistem keluarga Alveric. Rahasia yang hingga detik ini tak satu pun jiwa berhasil membongkarnya. Kecurigaan Ares terhadap Dominic kian meruncing. Baginya, mustahil Dominic memasuki ruangan itu tanpa misi yang teramat vital. Tak ada logika lain yang bisa diterima. Ares meyakini bahwa pada hari itu, Dominic tidak sedang sendirian. Ia amat yakin ada sosok lain yang ditemui Dominic di sana. Seseorang yang istimewa, figur dengan kemampuan luar biasa. Seorang peretas jenius yang keahliannya jauh melampaui standar manusia biasa. Pikiran itu membuat napas Ares terasa kian sesak. Ares paham betul bahwa situasi ini bukanlah perkara remeh. Jika firasatnya terbukti, maka eksistensi keluarga Alveric sedang berada di ujung tanduk. Oleh karena itu, ia bertekad untuk menginvestigasi semuanya secara mandiri. Meski ingin bergerak cepat, ia tetap menjaga kewaspadaan. Namun, berpura-pura buta juga bukan lagi pilihan. Dengan langkah yang tenang namun pasti, Ares bersiap memasuki ruang peretas tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh, Ares memanggil beberapa penjaga setianya. Ia menitahkan mereka untuk memblokade pintu masuk dengan pengawasan ketat selama ia berada di dalam. Ares tidak menginginkan adanya interupsi atau jejak asing yang muncul saat penyelidikannya berlangsung. Setelah segalanya dipastikan aman, Ares pun melangkah masuk. Menembus ruangan itu bukanlah rintangan berarti bagi Ares. Sebagai darah inti keluarga Alveric, ia mampu melumpuhkan berbagai sistem keamanan berlapis di sana dengan sangat mudah. Hal ini justru menyadarkannya bagaimana Dominic bisa menyelinap masuk. Walau bukan keturunan Alveric asli, status pernikahan Dominic dengan mendiang ayahnya memberikan celah akses ke tempat ini. Di dalam ruangan, mata Ares menyisir setiap sudut dengan ketajaman predator. Segalanya tampak simetris, bersih, dan tanpa celah. Tak ada satupun objek yang tampak bergeser dari tempatnya. Ruangan itu terlihat seolah tak pernah dikunjungi. Pemandangan steril itu justru membuat kewaspadaan Ares meningkat tajam. Kerapian yang terlalu sempurna biasanya menyembunyikan sesuatu yang besar. Ia kemudian menghampiri salah satu terminal komputer, berharap bisa menemukan petunjuk sekecil apapun. Begitu layar menyala dan sistem terbuka, Ares menemukan sebuah anomali. Terdapat residu aktivitas peretas di komputer tersebut. Jejak itu tidak disembunyikan dengan rapi, melainkan seolah-olah sengaja dibiarkan tampak. Ares seketika sadar bahwa si pelaku tahu bahwa suatu saat Ares akan menemukan jejak ini. Rentetan tanya kembali menyerbu benaknya. Siapa sebenarnya sosok yang ditemui Dominic? Apa tujuan mereka di sini? Namun, penemuan itu belum membuatnya puas. Bukti tersebut masih terlalu abu-abu untuk menjawab kecurigaannya. Ares lantas memutuskan untuk mengakses sistem sensor internal ruangan yang jarang disentuh dan memiliki catatan log yang lebih dalam. Saat data sensor terbuka, Ares kembali menemukan bukti autentik. Kali ini, jejaknya jauh lebih gamblang dan identik. Bahkan ia menemukan sebuah inisial, huruf F. Ares terpaku sejenak, menggali memorinya tentang siapa pemilik inisial tersebut. Ingatannya langsung tertuju pada satu nama, Mr. F. Sosok misterius dengan reputasi mengerikan. Seorang peretas yang namanya jarang terdengar, namun sangat disegani sekaligus ditakuti. Tubuh Ares sempat bergetar sesaat, namun ia segera menguasai diri. Ia memaksa logikanya untuk tetap jernih. Dengan penuh ketelitian, ia mengamankan semua data yang ia temukan. Ia sadar bukti-bukti ini butuh pendalaman lebih lanjut. Namun, Ares tahu batas kemampuannya. Ia bukan peretas yang bisa menguliti data itu sendirian. Maka, ia berencana menyerahkan temuan ini kepada satu-satunya peretas yang ia percayai sepenuhnya. Setelah semua data tersalin aman di ponselnya, Ares tak ingin membuang waktu. Ia segera mematikan seluruh sistem dan mengembalikan segalanya ke kondisi semula. Dengan ketelitian tinggi, ia memastikan tak ada satupun tanda bahwa ia baru saja masuk ke sana. Ia ingin terlihat seolah tak pernah menginjakkan kaki di ruangan itu.
Ares melangkah keluar dengan keyakinan baru. Ia tahu kebenaran harus segera ditegakkan sebelum terlambat. Ia segera memerintahkan para penjaga untuk kembali ke pos masing-masing dengan instruksi tegas. Dilarang keras membocorkan kejadian hari ini kepada siapapun. Para penjaga yang loyal itu patuh tanpa banyak tanya, menyadari bahwa ini adalah rahasia besar keluarga Alferic. Setelah situasi kondusif, Ares segera menghubungi peretas kepercayaannya yang berada di luar negeri. Hanya orang itu yang ia yakini sanggup mengurai benang kusut yang ia temukan. Dengan nada penuh penekanan, Ares meminta agar jejak tersebut dilacak sedalam mungkin tanpa terdeteksi pihak lawan. Peretas itu menyanggupi. Tak lama kemudian, laporan masuk. Dari hasil analisis, sang peretas hanya mampu mengidentifikasi satu nama, Mr. F. Selebihnya, sistem terkunci oleh enkripsi yang teramat rumit, bahkan bagi peretas sekaliber dirinya. Ares bisa memahami itu. Ia makin sadar bahwa lawan yang dihadapinya memiliki level keahlian yang sangat tinggi. Di tempat lain, pada saat yang hampir bersamaan, Harry menerima notifikasi dari sistem yang ia awasi. Alarm itu menandakan bahwa umpan sistemnya telah tersentuh. Tanpa perlu menebak, Harry yakin bahwa orang itu adalah Ares Alferic. Namun, Harry tidak panik. Sebaliknya, ia justru berharap Ares menemukan jejak-jejak lain yang memang sengaja ia tinggalkan. Semua itu telah disusun secara sistematis agar Ares bisa melacaknya setahap demi setahap hingga mencapai pesan terakhir yang telah ia simpan dengan rapi. Aquila, yang selalu berada di sisi Harry, menangkap perubahan aura pada pria itu. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Saat Aquila menuntut penjelasan, Harry hanya melempar senyum lembut yang menenangkan. Sikap itu seolah berkata bahwa segalanya masih dalam kendalinya. Harry menjelaskan bahwa saat ini hanyalah fase menunggu. Ia percaya kebenaran akan muncul pada waktu yang tepat. Jika rencananya mulus, ia akan segera berhadapan. Langsung dengan Ares dan sebuah pertemuan yang akan membongkar semua rahasia yang selama ini terpendam. Dalam batinnya, Harry sangat yakin Ares menyusup ke ruangan itu tanpa sepengetahuan Dominic. Hal ini terbukti karena Dominic tidak menghubunginya sama sekali. Tanda bahwa wanita itu tidak menaruh curiga sedikit pun padanya. Semuanya berjalan presisi. Jejak inisial F itu bukanlah kecerobohan, melainkan umpan yang dirancang sangat matang. Kini Ares telah memakannya, meski lewat proses yang pelik. Bagi Harry, yang terpenting adalah Dominic tetap dalam kegelapan. Selama Dominic tidak tahu, rencana besar yang telah lama ia susun akan terus bergerak menuju puncaknya.